Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oh ya, oke. Pagi, Bu. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai turunan fungsi trigonometri dan penggunaan turunan fungsi trigonometri. Cuman di materi penggunaan turunan fungsi trigonometri itu belum semua ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi penggunaannya itu ke bagian kemonotonan fungsi. Ibu tidak kirim PDF lagi karena di PDF yang pernah Ibu share di Google Classroom itu sudah ada materinya di situ, cuma untuk contoh soalnya saja yang belum ada. Baik, kita lihat ke sini. Untuk kemonotonan fungsi itu ada fungsi naik dan fungsi turun ya, ada di PDF-nya, nanti bisa dilihat lagi. Cuman untuk mengingatkan, di sini akan Ibu tuliskan kembali apa namanya, fungsi itu akan naik ketika f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, ini fungsi akan selalu naik. Pada interval A, B. Kemudian kalau fungsi turun itu ketika f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, sedangkan kalau f aksen x-nya sama dengan 0, ini yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi ini posisi titik stasioner, ya kan? Jadi fungsi tidak naik dan tidak turun. Nah, seperti ini. Nah, ini sedikit Ibu singgung. Kita sudah pernah bahas ya, sekilas materi kemonotonan fungsinya. Sekarang kita coba lihat ke contoh soal. Jadi untuk contoh soal yang pertama, di sini Ibu punya ada fungsi fx sama dengan sin x plus 30 derajat. Nah, ini naik untuk 0 derajat kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, terus kalian disuruh menentukan interval naiknya. Nah, berarti kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat dulu clue-nya. Di sini yang ditanyakan fungsi naik atau fungsi turun. Oh, ternyata yang ditanyakan adalah fungsi naik. Berarti kalau fungsi naik, f aksen x-nya lebih dari 0 ya. Jadi kita turunkan dulu fx-nya. Jadi f aksen x, ini step pertamanya. Turunan dari sin x plus 30 itu apa ya? Ayo. Ada yang tahu? Cos X tambah 30 derajat. Oke, betul sekali. Cos X tambah 30 derajat. Nah, kemudian kita lihat tadi syaratnya karena naik ya. Jadi naik, maka di sini f aksen X-nya lebih dari 0. Nah, sekarang kita buat di sini
cos X plus 30 derajat ini lebih dari 0. Kemudian, cos berapa sih yang nilainya 0? Nah, ini kita lihat lagi ya. Apa namanya? Ingat-ingat lagi. Nah, ini cos X plus 30 derajat lebih dari cos yang nilainya 0, cos berapa? Ada yang masih ingat? 90. Oke, 90 derajat ya. Cos 90 derajat. Di sini Ibu mau pakai persamaan trigonometri untuk cos. Jadi kalau ada ini, kurang tebal ya. Bentar. Kalau Ibu punya cos X sama dengan cos alfa, mungkin sedikit mengingat-ingat dulu ya. X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau bisa juga X-nya sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini boleh pakai ini, atau boleh juga kalau mau nyebutin langsung tadi cos yang nilainya 0 berapa aja. Cuman akan lebih enak pakai ini ya, karena lebih pasti nanti hasilnya. Maksudnya nggak akan ada yang tertinggal gitu ya. Jadi kita lihat di sini, karena di sini bukan X ya, tapi X plus 30 derajat. Jadi kita buat yang pertama, X plus 30 derajat sama dengan alfa. Alfanya di sini adalah si 90-nya ini tadi. Ini alfanya ya. Jadi 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian ini kita buat jadi X sama dengan dulu. Nah, supaya jadi X sama dengan, berarti kan 30 derajat yang ada di ruas kiri kita hilangkan ya. Caranya gimana? Dengan cara mengurangkan 30 di ruas kiri dan 30 di ruas kanan. Jadi kita punya X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat dikurangi 30 derajat. Kemudian di sini kalian bisa mengurangi si 90 dengan 30. 90 kita kurangi dengan 30, hasilnya adalah 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita udah punya nih bentuk ini. Sekarang kita masukkan nilai K-nya. Ya. Nilai K-nya misalnya K-nya mau berapa? 0 misalnya. K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 60 ditambah 0 dikali 360 derajat ya. Berarti hasilnya sama dengan 60 derajat. Ini masuk ya, X-nya 60 derajat. Masuk, karena tadi interval X-nya antara 0 dan 360 derajat. Berarti ini benar. Memenuhi. Kemudian ketika K-nya 1 misalnya. K-nya 1, 60 ditambah 1 kali 360 derajat. Ini berarti kita punya 420 derajat. Ini tidak memenuhi ya. Karena udah melebihi 360 derajat. Oke, untuk K-nya -1 misalnya. K-nya -1 juga tidak akan memenuhi ya, karena hasil X-nya nanti negatif. Ya. Jadi yang memenuhi di sini di bagian yang pertama ini 60 derajat. Kemudian kita coba pakai yang minus alfa. Yang kedua nih. Yang kedua berarti kita punya sama ya. Atau ya, sini Ibu tulis atau X plus 30 derajat sama dengan minus 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita buat jadi X sama dengan minus 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga hasil X-nya sama dengan ini bisa kita kurangi dengan ini ya. Jadi kita punya negatif 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ketemu nih X-nya. Kemudian kita masukkan nilai K-nya. Kalau K-nya sama dengan 0, ini X-nya berarti negatif 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya negatif 120 derajat. Tidak memenuhi ya, karena tadi batas awalnya dari 0. Ini tidak memenuhi. Kita coba lagi, misal K-nya 1. K-nya 1, berarti nilai X-nya sama dengan
negatif 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah berapa? 240 derajat ya. Ini memenuhi ya, karena dalam rentang 0 sampai 360 derajat ini benar. Kemudian kalau K-nya 2 memenuhi nggak kira-kira? Ini 120 tambah 2 kali 360. 720 dikurangi 120. Berarti 600 derajat ini tidak memenuhi. Nah, dengan kata lain, di sini kita sudah dapat nilai X-nya ya. Sorry. Nilai X-nya tadi yang pertama 60 derajat, yang kedua ada di 240 derajat. Nah, setelah ketemu nilai X-nya, terus diapain? Nah, kita buat ke garis bilangan. Ya. Kita buat ke garis bilangan. Nah, sekarang kita tulis dulu tadi interval awalnya mulai dari mana sih? Mulai dari 0 derajat. Oh, ini ada sama dengannya ya. Ibu ketinggalan soalnya. 0 derajat sampai 360. Kalau ada sama dengannya berarti si 0 sama si 360-nya ngikut ya. Ngikut apa ke wilayahnya. Jadi di sini bulatnya bulat penuh. Ini untuk 0 derajat. Kemudian di sini bulat penuh juga untuk 360 derajat. Kemudian tadi kita dapat X-nya ada 60 dan 240. Ini juga ini kita buat bulatnya bulat kopong, bulat kosong. Nah, 60 derajat sampai dengan 240 derajat. Nah, kita lihat lagi tadi syaratnya. Syaratnya kan f aksen X lebih dari 0. Yang ini tadi. Nih. F aksen X lebih dari 0 berarti cos X plus 30 derajat lebih dari 0. Kita tulis dulu di sini ya. Untuk menentukan daerah plus minnya. Cos X plus 30 derajat lebih dari 0. Sekarang kita cek mana daerah plus, mana daerah minnya. Nah, antara 0 dan 60 derajat, ambil salah satu sudut. Misal mau berapa? Misal mau 30 derajat ya. Boleh ya. Yang sudut istimewa aja biar gampang ngitungnya ya. Jadi misalnya 30 derajat. X sama dengan 30 derajat. Berarti kita punya cos 30 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan cos 60 derajat. Nilai cos 60 derajat itu kan berapa sih? Positif ya. Positif setengah ya. Sebentar Ibu ngecas dulu. Positif setengah berarti daerah di antara 0 dan 60 derajat di sini positif. Ini positif. Oke, sekarang kita coba cek lagi antara 60 sampai 240. Misalnya mau ambil berapa? 90 derajat misalnya ya. Karena X 90 kan ada di antara sini. Ini bebas ya X-nya ya. X sama dengan 90 derajat. Berarti kita punya cos 90 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan cos 120 derajat. Cos 120 derajat sama aja cos 60 derajat, tapi di kuadran 2. Nilai cos itu negatif ya. Jadi di sini negatif setengah. Berarti di sini tandanya negatif. Lagi sekarang antara 240 sampai 360 derajat. Misal Ibu mau ambil 270 ya. X sama dengan 270 derajat. Cos 270 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan cos 300. Cos 300 itu sama aja cos 60, tapi di kuadran 4. Ya. Di kuadran 4 nilai cos itu positif atau negatif? Ada yang masih ingat? Ayo. Positif ya. Nah,
positif setengah. Jadi di sini nilainya positif. Gitu. Nah, sekarang yang diminta apa sih tadi? Yang diminta kan interval naik ya. Interval naik tadi berarti yang lebih dari 0 ya kan ya. Tadi syaratnya ini. Ini cos X plus 30 lebih dari 0. Di sini tandanya lebih dari, berarti kita bisa ambil daerah yang positif. Ya. Daerah yang positif ada di mana? Ada di sini. Nih. Ya kan? Sama ini. Jadi intervalnya, interval naiknya di sini interval naik, cara menuliskannya gimana? Ini ya. Kan antara 0 sampai 60 derajat. 0-nya itu tadi ada sama dengannya ya. Kalau yang 60 nggak ada sama dengannya. Kenapa sih nggak ada sama dengannya? Soalnya kan di sini tadi tanda interval naiknya di sini tidak punya sama dengannya. Cuma lebih dari doang. Jadi dia bulatnya bulat kosong. Ya. Jadi artinya 60 derajatnya itu tidak termasuk. Tapi nilai X yang termasuk itu ada di sebelum dan setelah 60 derajat gitu ya. Jadi di sini nuliskan intervalnya karena ada di antara 0 dan 60 derajat, berarti X-nya ada di tengah-tengah. Lalu ini pakainya kurang dari sama dengan, karena 0 tadi ada kurang dari sama dengannya. Kemudian kalau yang si 60, ini cuman kurang dari aja. Nah, artinya X-nya ada di antara 0 dan 60 derajat. Ya. Kemudian, atau, karena ada dua daerah ya, nah, daerah yang kedua ada di antara 240 dan 360. Ini bulat kosong ya. Ini mungkin kurang jelas gambarnya, Ibu hapus sedikit. Nah, ini bulat kosong. Ini. Jadi ada di antara 240 dan 360 derajat. Yang ini tidak pakai sama dengan, yang ini pakai sama dengan. Gitu. Jadi interval naiknya ada di antara dua ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada berapa orang sini? Oh, lumayan. Ada banyak. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Halo? Nggak ada? Tidak, Bu. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Kalau tadi kita sudah belajar contoh yang sin, sekarang kita belajar contoh yang cos. Ya, fungsinya yang cos. Oke, nomor 2. Di sini Ibu punya fx sama dengan cos 4x. Nah, si cos 4x ini turun untuk interval, dari Ibu geser dulu ini. Turun untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 90 derajat. Tentukan intervalnya, interval turunnya. Interval X-nya. Nah, interval fungsi turunnya ya, maksudnya ya. Nah, kita ketahui bahwa kalau fungsi turun, tadi syaratnya apa? Ini. F aksen X kurang dari 0. Ya, fungsi selalu turun pada interval A, B. Nah, berarti step pertama atau langkah pertamanya kita harus turunkan dulu fungsi fx sama dengan cos 4x. Berarti kita punya f aksen x-nya sama dengan, nah, ayo turunan dari cos 4x. Ada yang masih lupa? Masih ingat? Min 4 sin 4x. Oke, betul sekali. Min 4 sin 4x. Ini ya. Nah, kemudian karena tadi syaratnya kalau turun, berarti di sini apa itu? Turun f aksen x-nya kurang dari 0, berarti kita punya di sini min 4
sin 4x kurang dari 0. Nah, kemudian karena kita butuh sin 4x ya, nah, ini kan masih ada min 4-nya. Ruas sama-sama kita bagi dengan 4. Gitu. Ruas kiri, kalau itu boleh di mute dulu mungkin. Kalau ruas kiri kita bagi dengan min 4, habis ya ininya ya, min 4-nya ya. Tinggal sin 4x. Ruas kanan kita bagi min 4, hasilnya tetap 0. Ya. Terus tandanya akan berubah. Kenapa berubah? Karena kita bagi dengan bilangan negatif. Ingat ya, kalau pertidaksamaan kita bagi atau kali dengan bilangan negatif itu tandanya akan berubah. Ya. Jadi kenapa berubah itu alasannya ya. Nah, sini. Ini jadi lebih dari 0. Nah, sekarang di sini jadi kita punya sin 4x lebih dari yang hasilnya 0 itu sin 90 derajat ya. Kita ambil ini aja. Sin 90 derajat. Kemudian sebentar. Kemudian kita gunakan lagi persamaan trigonometri untuk sin. Ada yang masih ingat? Apa? Kalau persamaan trigonometri untuk sin apa? Sin X sama dengan sin alfa. Berarti buat nyari X-nya gimana? Dia masih ingat? Alfa plus K kali 360 ya? Halo? Ada yang ingat? Nih, Ibu pernah kasih catatan loh. Ayo. Coba Ibu mau cek dulu. Ada nggak yang masih ingat nih? Ayo, bisa nggak ada yang jawab? Halo. Kalau sin X sama dengan sin alfa, ini ada 2 juga ya, sama kayak cos tadi. Cuman kalau di sini alfa plus K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat minus alfa, ini ya, ditambah K kali 360 derajat. Jadi ada 2 sama. Ini yang minggu ini Ibu ajarkan menggunakan persamaan trigonometri ya, biar nggak lupa nanti. Kalau yang minggu sebelumnya mungkin kita jarang gunakan ini. Kita langsung tebak nilai X-nya gitu. Oke. Setelah seperti ini, ya. Karena tadi kita punyanya 4X ya. Nah, bukan X ya. Jadi 4X, hati-hati. Kita punya 4X, berarti 4X sama dengan alfanya di sini 9. Kok 90 ya? 0 ya harusnya ini ya. Bukan 90 ya. Sin yang nilainya 0 itu 0 ya. Bukan 90, Ibu salah tulis. Berarti di sini alfanya itu si 0-nya ini. Ini alfanya. Berarti 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian, supaya jadi X, berarti kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 4 ya. Kalau bagi 4 nih gimana nih kalau ada tambahnya? Jadinya apa sih hasilnya? Coba, ada yang tahu? Kalau kita bagi 4. Yang kiri jadi X, ya kan? Yang kanan jadi apa? Kalau ada penjumlahan seperti ini dibagi 4 harus dua-duanya dibagi ya. Nggak cuma 0-nya aja yang dibagi ya. Jadi 0 dibagi 4 ya 0. Kemudian K kali 360 dibagi 4, ini kan 360-nya bisa dibagi dengan 4. Ya, 360 kita bagi dengan 4, itu hasilnya adalah 90 derajat ya. Jadi K kali 90 derajat. Gini. Nah, kita udah punya X-nya. Kemudian sekarang kita ganti nilai K-nya dengan 0, 1 gitu ya. Oke, K-nya dari 0 dulu coba. Berarti nilai X-nya sama dengan 0,
ditambah 0 kali 90 derajat. Ini hasilnya 0. 0 memenuhi tidak? Kita lihat lagi interval X-nya tadi. Oh, memenuhi ya, karena X-nya antara 0 dan 90 derajat. Ya. Berarti di sini memenuhi, benar. Kemudian kalau K-nya 1. K-nya 1 berarti 0 ditambah 1 dikali 90 derajat. Ini hasilnya 90 derajat. Nah, ini juga memenuhi karena tadi batas X-nya antara 0 dan 0 sampai 90 ya. Nah, ini memenuhi. Terus kalau kita masukin K-nya 2. K-nya 2 ini kayaknya nggak memenuhi ya. Karena udah lebih dari 90 derajat. Berarti 180 derajat. Ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua di sini ada 180 min alfa tambah K kali 360 derajat. Oke, kita coba. Berarti 4X sama dengan 180 derajat dikurangi 0 ditambah K dikali 360 derajat. Sama, ini kita sederhanain dulu ya. 180 dikurangi 0 itu hasilnya tetap 180 ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang ini sama kita bagi dengan 4 kedua ruas. Kita bagi dengan 4 sama seperti yang atas tadi ya, karena di sini masih 4X, kita butuh X ya. Berarti ini jadi X. Nah, ini bagi 180 dibagi dengan 4 hasilnya 45 derajat. K kali 360 dibagi 4 hasilnya K kali 90 derajat. Nah, sekarang kita ganti nilai K-nya. K-nya 0, berarti kita punya X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 90 derajat. Berarti hasilnya sama dengan 45 derajat. Masih memenuhi karena 45 derajat ada di antara 0 dan 90 ya. Kemudian kalau K-nya 1, berarti X sama dengan 45 ditambah 1 kali 90 derajat. Ini jadi 135 derajat. Ini tidak memenuhi karena melebihi dari 90 derajat. Ya. Oke, kita sudah dapat nilai X-nya ada 3 ya. Jadinya 0, 90 sama 45 derajat. Sekarang diapain? Digambar. Nah, di garis bilangan kayak tadi. Tadi kan batas intervalnya, kita lihat tadi di atas ya. Batas intervalnya itu ada di antara 0 dan 90 derajat. Nah, berarti bisa kita gambarkan di sini. Ini 0, 90 derajat. Kemudian tadi X-nya ada di 0, 90 sama 45. 0 sama 90-nya kan sudah kita tulis ya. Berarti jadi di sini tengah-tengah ada 45 derajat. Nah, terus ini bulat penuh atau bulat kosong? Bulat kosong semua. Kenapa? Walaupun tadi di interval awalnya ada sama dengannya, tapi kan X batasnya tadi udah termasuk di X yang kita temukan ini tadi ya. 0, 90 ini ada di sini. Jadi kita pakainya bulat bulat kosong. Karena kembali lagi ke syaratnya tadi, F aksen X-nya harus kurang dari 0. Kurang darinya kan tidak pakai sama dengan ya. Jadi di sini Ibu tuliskan lagi F aksen X kurang dari 0. Kita coba cek daerah antara 0 dan 45 dulu ya. Misalnya X sama dengan 30 derajat. Ini bebas ya, mau ambil X-nya misalnya 20 derajat atau 15 derajat mungkin. Cuman kenapa Ibu ambil 30 derajat? Supaya bulat ya. Supaya tadi ketika X-nya dimasukkan kita tidak bingung menghitungnya. Itu tadi F aksen X-nya apa sih? Min 4 sin 4X ya. Min 4 sin 4X kurang dari 0. Ini ditulis dulu di sini biar nggak lupa. Nah, kita masukin X-nya ke min 4 sin 4X.
Jadi kita punya min 4 sin 4 kali 30 derajat. Nah, ini hasilnya sama dengan min 4 sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu sama aja sin 30 di kuadran 2. Ya, sin 30 itu nilainya berapa ya? Kalau di kuadran 2 berarti jadi berapa? Ada yang masih ingat? Halo? Bisa nggak ada suaranya? Yang cowok-cowok nih mana nih? Tadi jawab yang jawab cewek-cewek terus. Coba ibu panggil ya. Siapa nih? Cewek semua ya. Ini ada Ibu Tukari Mahadi Putra. Ini cewek apa cowok nih? Cowok ya. Kalau dari namanya sih. Sin 120 berapa ya, Nak? Halo. Atau ada yang mau mewakili tapi laki-laki. Ibu maunya. Tadi soalnya yang jawab sudah perempuan terus. Ini dikasih nilai loh kalau mau jawab gini. Atau kalau ditanya nggak jawab, wah itu mana tuh nilainya? Halo. IKD Agus siapa nih? 12 MIPA 1 absen 12. Atau Igusti Ngurah Agung. Iya, Bu. Oh ya, IKD tadi. Sin 120 berapa, anak? 30 derajat, Bu. Ya, Di kuadran 2. Berapa nilainya? Di kuadran 2, kalau nggak salah ya plus. Terus berarti gimana? Berapa nilainya? Sin 30 tuh berapa nilainya? Gimana, Bu? Sin 30-nya itu berapa nilainya? Sepertiga kan? Sepertiga per 3. Seper-2 per 3, Bu. Benar yang lain? Ada yang ingin membenarkan atau menyalahkan? Ada yang ingin memperbaiki? Gak apa kalau yang sekarang bebas siapapun. Ayo, gak usah takut. Sin 30 berapa, ayo? Masa nggak ada yang ingat sin 30? 1/2. 1/2. Ya. 1/2 ya, bukan 1/2/3. Kalau 1/2/3 itu cos 30. Gak apa-apa. Kan namanya belajar ya. Jadi di sini min 4 dikali dengan 1/2. Tapi tadi benar ya, katanya kalau sin 120 di kuadran 2 nilainya positif. Ya, betul. Nah, di sini karena min 4 kita kali dengan setengah, berarti hasilnya adalah negatif 2. Berarti hasilnya di daerah ini negatif. Ya. Karena dikaliin sama min 4-nya. Nah, sekarang kita cek lagi ketika X-nya ada di antara 45 dan 90. Misal mau ambil X-nya 60 derajat. 60 derajat berarti kita punya min 4 sin 4 dikali 60 derajat. Berarti min 4 sin 240 derajat. Nah, sin 240 derajat sama aja sin berapa di kuadran berapa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ibu berikan waktu untuk berpikir. Nah, biar yang jawab kalian gantian. Ayo berapa? Masa nggak ada yang ingat? Ini pelajaran kelas 11 peminatan ya. Semester kuadran 3, Bu. Kuadran 3 sama dengan sin berapa? Di kuadran 3 betul. Betul di kuadran 3. Berarti nilainya setara dengan sin berapa? 30. Betul si Niko Mang Ayu. Ya, ngomong aja, nggak usah di-mute. 30. Tapi di kuadran 3 nilai sin positif atau negatif? Ada yang masih ingat? Ayo.
Negatif, Bu. Negatif, betul. Berarti di sini negatif setengah ya. Karena sin 30 di kuadran 3 nilainya setengah, tapi ada minnya. Nah, ini kita kali jadi positif. Nah, positif. Gitu. Ya. Sekarang kita lihat tadi yang diminta apa sih? Kan turunnya. Turun tadi syaratnya adalah kurang dari. Berarti kalau kurang dari kita bisa karena yang diminta interval turun, maka yang kita ambil ada di ini ya, daerah yang minus ya. Karena kan tadi mintanya kurang dari. Berarti yang minus kita ambil daerahnya antara sini. Jadi, interval turunnya ada di antara 0 dan 45 derajat. Interval turun. Jadi, 0 derajat kurang dari X, kurang dari 45 derajat. Ini nggak pakai sama dengan ya, karena ini sudah masuk ke syarat fungsi turunnya tadi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin bertanya semuanya sebenarnya, cuman malu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masih ada waktu sih 20 menitan ya. Sebentar, kita bahas satu soal lagi mungkin ya. Di situ nanti Ibu kasih latihan soal. Yang ketiga, di sini ada tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan sin x plus 10 derajat turun untuk interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini sama ya caranya. Yang pertama kita turunkan dulu fungsi fx-nya. Jadi f aksen x. Turunan dari sin x plus 10 jadinya apa? Cos X tambah 10 Oke, derajat. betul. Cos x tambah 10. Terus karena di sini turun, ya, ini turun. Berarti kita pakai syaratnya f aksen x kurang dari 0. Ya. Kemudian kita buat tadi berarti cos x plus 10 derajat kurang dari 0. Cos berapa yang nilainya 0 tadi? Yo, cos berapa? 90 derajat. Oke, betul. Cos 90 derajat. Nah, sehingga di sini kita punya pakai aturan persamaan trigonometri untuk sin tadi ya. Jadi kita punya yang pertama x plus 10 derajat sama dengan alfa, ya kan tadi alfanya 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Ini alfanya ya. Nah, kemudian ini jadi x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat dikurangi 10 derajat. Berarti X sama dengan 90-nya bisa kita kurangi dengan 10. 80 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Itu. Oke, ketemu yang pertama, ganti nilai K-nya dengan 0 dulu. Ya, misalnya ya. Berarti X sama dengan 80 ditambah 0 kali 360 derajat. Jadi hasilnya 80 derajat. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1,
Berarti X-nya 80 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ini sudah melebihi 360 derajat. Padahal tadi interval yang disyarat di soalnya antara 0 sampai 100 sampai 360 derajat. Jadi ini tidak memenuhi, ya. Kemudian kalau kita mau ambil K-nya negatif juga tidak akan memenuhi ya, karena nanti sudutnya jadi negatif. Jadi cukup ketemu ini aja, 80 derajat. Sekarang kita ke tahap yang kedua. Kalau syarat apa tadi? X plus 10 derajat dengan alfa, minus alfa, ya, sorry. Berarti minus 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini tadi yang pertama, yang kedua. Kemudian ini jadi X sama dengan, boleh di-mute dulu, ada suara-suara, ini siapa tuh? K kali 360 derajat dikurangi 10 derajat. Apa ya? Oke, Ibu yang mute ya. X sama dengan min 90 ditambah K kali 360 dikurangi 10. Nah, ini min 90-nya bisa dikurangi dengan 10. Jadi, min 100 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ya. Jadi, kita ganti nilai K-nya. Kalau ini kira-kira butuh K-nya yang positif atau negatif? Positif ya. Kalau negatif, ntar semakin negatif X-nya. Ya. Coba kalau K-nya 0. K-nya 0, min 100 ditambah 0 kali 360. Ini jadinya min 100. Nah, ini tidak memenuhi ya. Karena negatif. Padahal tadi syarat terkecilnya 0. K-nya 1, berarti min 100 ditambah 1 kali 360. Jadinya 260 derajat. Ini masih memenuhi ya. Nah, kalau K-nya 2, min 100 ditambah 2 kali 360. Berarti 660 derajat. Nah, ini udah melebihi dari 360 interval awal tadi. Jadi tidak memenuhi. Jadi di sini kita punya sebentar. Mana sih? Kita punya ininya, apa namanya? X-nya yang udah kita dapat ada di 80 derajat sama 260 derajat. Oke. Terus jangan lupakan interval awalnya. Interval awalnya tadi dari 0 sampai 360 derajat. Kita gambarkan ke garis bilangan. Ini ada 0. Bulat penuh ya. Karena tadi di interval awalnya ada sama dengannya. 360 derajat. Kemudian tadi ada X-nya yang kita dapat 80 sama 260. Ini bulat kosong semua. Oke, tadi F aksen X-nya cos X plus 10. Nih. Dan kita punya interval yang ditanyain tadi turun ya. Jadi F aksen X-nya harus kurang dari 0. Sekarang kita coba pakai X di antara 0 dan 80 derajat. Misal Ibu mau 20 derajat X-nya. Kenapa kok 20 derajat? Biar nanti di sini jadi 30 ya. Kita gampang hitung pasnya. Ya. X sama dengan 20 derajat. Berarti jadi cos 20 ditambah 10. Ya. Jadi di sini cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Ini positif. Ya. Jadi di sini daerahnya positif. Kemudian antara 80 dan 260. Ibu mau ambil X-nya 110. Kenapa ambilnya 110? Biar nanti jadi ketika 110 ditambah 10 jadi 120 ya. Jadi bulat, kita gampang ngitung nilai cos-nya. Nggak harus pakai kalkulator. Gitu. 110 ditambah 10. Nah ini. Ini jadi cos
120 derajat. Cos 120 sama aja cos 30 di kuadran 2. Nilai cosnya berarti negatif. Ya, negatif. Jadi di sini negatif. Nah, oke. Wilayah terakhir antara 260 dan 360. Ibu mau ambil X-nya 290 aja ya. Biar nanti jadi 300. Cos 290 derajat ditambah 10 derajat. Jadi cos 300. Cos 300 sama aja cos 30 di kuadran 4. Nilai cos di kuadran 4 itu positif. Ya. Jadi setengah akar 3. Sini positif. Yang diminta tadi turun ya. Jadi turun harus kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti ambil wilayah yang negatif. Nah, jadi interval turunnya yaitu ada di antara, X-nya ada di antara 80 dan 260. Nah, semuanya karena ini tadi bulat kosong ya, bulat kosong, jadi artinya dia tidak, si 80 sama si 260-nya itu nggak termasuk titik yang dimaksud, jadi di sini pakainya kurang dari aja, nggak pakai sama dengan. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Kita sudah bahas 3 soal ya. Ternyata 3 soal aja 1 jam ya. Hampir 1 jam. Tak terasa waktu berlalu. Jadi ada pertanyaan atau nanti kalau masih ada yang malu-malu bertanya di sekarang bisa WhatsApp pribadi ke Ibu ya. Atau di grup boleh. Biar teman-temannya juga belajar semuanya. Atau sekarang ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Semoga Ibu nggak terlalu kecepatan ya, atau mungkin apa ya, kurang jelas dalam pelafalan kata-kata gitu mungkin. Oke. Kalau gitu untuk mengakhiri, seperti biasa dinyalakan dulu kameranya. Oke. Tadi di video pertama ada 42, sekarang cuma 31, berkurang. Gak apa. Nah, ini dia. Karena minggu lalu Ibu nggak Zoom meeting ya. Oh ya, Ibu pernah ngomong untuk menggunakan Google Meet. Mohon maaf untuk penggunaan Google Meet-nya belum jadi, soalnya Ibu merasa di Zoom ini lebih nyaman, karena nanti kalau di Zoom kan kelihatan ya. Biasanya ada apa namanya? Ada kotak kecil kalau ketika Ibu menjelaskan. Jadi Ibu kelihatan mana yang sering ngomong itu pasti muncul di situ gitu. Yang sering ngomong tuh pasti yang sering jawab pertanyaan Ibu itu pasti gambarnya ada di atas. Nah, kelihatan ya, yang aktif seperti itu. Oke, Komang Kaisar Yudhistira belum dinyalain nih. Ibu tuh bagus. Sandra Triana Sari. Komang Kaisar, halo. Ini Bagus Arjuna nih foto ya. Foto bukan video. Oke. 1. Halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Senyum dong. 1, 2, 3. Halaman pertama. Kemudian halaman kedua. Halaman kedua Nibianka Sagita, Iza Sandika, Ida Baguska, Reina Patricia, belum nyalain kameranya, Laras Binata, Bintang, banyak. Yang nggak nyalain kamera nih, antara lagi ngapain ini? Oke, halaman 2 ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti kalau ada latihan soal akan Ibu posting di Google Classroom, dan seperti biasa untuk mengisi presensi ya, habis ini nanti Ibu share linknya di Google Classroom juga. Sekian untuk hari ini. Kalau Ibu ada salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan semuanya, dan tetap jaga kesehatan ya.